Oke, halo WhatsApp guys, balik lagi nih sama gue Stephen Biono, channel Budi Builder. Sekarang di kesempatan kali ini gue bahas soal transformasi gue yang kemarin dari 25% body fat. Jadi yang seperti video sekarang ini ya, sekitar 20%-an. Jadi gue tuh turun dari 85 kilo ke 78 kilo average mingguan ya dalam waktu sekitar 2 bulan. Gue pasti dari Kudus, gue mulai tuh sekitar tanggal 10 April. Ini posisi badan gue, kalian bisa lihat pinggang gue bener-bener mengecil ya. Karena kalau kalian mau lihat video yang dulunya pas 85 kilo ada di video transformasi sebelum, coba dicek di channel gue. Pas itu perut gue nggak terlalu menjulang banget sebenarnya sih, cuma gue nggak bisa lihat abs gue dengan lebih jelas. Ini juga masih belum jelas, tapi paling nggak lebih jelas daripada yang dulu. Jadi memang ya itu proses. Nah oke, sekarang balik ke yang ini, lanjut di yang tadi ya, kalau nggak hitam. Jadi perut gue memang nggak jelas, masih belum six packnya karena memang body fat gue masih tinggi gitu loh teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang habis udah cutting sekitar 10 kilo, udah turun 15 kilo, tapi mungkin mulai dari body fat lebih tinggi, nggak peduli kalian dan turun berapa kilo, kalau misalnya memang kalian masih belum rendah body fatnya, jadi jangan harap kalian akan bisa lihat six pack kalian. Jangan pikir, oh gue nggak bisa, gue ditakdirkan perutnya emang seperti ini, di perutnya kok kelihatannya kayak menutupi. Itu udah bukan lemak, itu bukan lemak, itu air atau enggak itu kulit yang melebar. Enggak, ya itu lemak lu itu. Ya kecuali lu yang dari memang body fat tinggi sekali, kalau memang itu kulit lu yang lentur-lentur itu pasti akan kelihatan bedanya. Ya, tapi untuk lu yang kayak gua yang mulai dari body fat 30%, 25%, kemungkinan besar lu nggak akan lihat loose skin itu, lu kemungkinan besar akan belum ada. Masalahnya cuma lu kurang kering. Titik. Lu kurang kering. Lu udah turun 15 kilo kayak lu mau turun 10 kilo kayak bodo amat. Yang pasti lu kurang kering ya, lu harus turun 25 kilo. Lu harus turun 10 kilo lagi. Harus turun 15 kilo lagi. Kenyataannya itu ya. Jadi untuk kalian jangan putus asa, jangan merasa genetik nggak bisa beneran. Cuma memang nggak sekali jalan. Seperti contohnya gua, jadi di sini gua udah tulis prosedurnya di belakang, bisa kalian screenshot untuk inspirasi aja, tapi jangan langsung dipakai karena ini inget buat badan gua. Gua tahu badan gua sendiri, gua udah catet nih selama 8 tahun perjalanan gua, jadi jangan ditiru. Dan gua memang dari kemarin tuh pas bulking, gua tuh kadang-kadang rada males untuk cutting dulu ke bawah. Nah sehingga kalau bulkingnya kelamaan ya jatuh-jatuhnya lu akan terlalu jauh daripada body fat lu yang rendah gitu loh. Harusnya kalau yang terbaik itu lu bertahan di 20% tuh udah maksimum banget ya sebenarnya kalau untuk binaraga. Tapi untuk powerlifting nggak ada batasan biasanya, dan biasanya orang lebih mentingin power biar bisa naik. Nah sebenarnya nggak terlalu bagus untuk begitu, makanya sekarang ini gue juga lagi cari strategi biar gue bisa turunin body fat gue. Nah ini termasuk salah satunya ya, jadi mungkin gue harus nahan dulu kemampuan untuk jadi kuatnya lagi, jadi bertahan dulu, stay di kira-kira minimal 15% body fat, itu target gue. Tapi sekarang ini karena gue di posisi udah 2 bulanan cutting, gue mungkin akan stop dulu, akan masuk ke maintenance atau bulking sekitar 4 bulan, nanti baru gue akan lanjut lagi. Tapi yang pasti kita nggak bahas itu di kali ini. Gue mau bahas strategi gue untuk cutting ya di sini. Jadi bisa langsung dipantau aja videonya teman-teman sampai habis pastinya, biar kalian juga bisa belajar banyak. Oke, sorry. Jadi kemungkinan besar tuh bisa nggak gue perpanjang dietnya? Bisa. Tapi apakah sini gue akan enak? Jujur enggak. Jadi gue di sini juga menggunakannya mini cut sebenarnya karena gue nggak mau lama-lama. Jadi gue mini cut memang udah rencana kalau bisa tuh 2 bulan, paling lama ya sekitar 9-10 bulan. Dan itu agak ekstrem, dan ini dari minggu ke-8 dan gue sudah merasa malas untuk lanjutin karena tekanan gue untuk pengen makan banyak itu kuat. Jadi lebih mending gue di sini posisi ini gue masih aman, mending gue stop dulu, bener-bener gue progresin latihan ototnya. Ya nanti gue bisa mulai lagi diet dengan kalori yang lebih banyak gitu. Jadi dalam 8 kilo ini kemungkinan besar juga ada banyak otot yang berkurang ya. Jadi jangan pikir kalau kalian diet tuh nggak ada otot yang berkurang, ada. Apalagi semakin ekstrim, semakin cepet kalian turun tuh akan semakin banyak yang habis ototnya gitu. Jadi jangan cepet-cepet teman-teman. Kalau misalnya kalian posisi kayak gua gini, yang body fat tinggi itu turun cepet masih rada nggak apa-apa. Tapi harus ingat, kalau misalnya kalian sudah sininya nggak bener, mending stop.
cari cara lain. Tapi yang penting lakukan sebisa kalian, karena ingat body fat kalian masih tinggi, badan kalian masih mau ngeluarin lemak yang banyak. Jadi it's okay, tapi jangan terlalu niatnya terlalu kuat sampai akhirnya nggak mau ngeliatin hasil dan realita. Kalau misalnya memang di saat itu masih belum sampai six pack, ya udah stop dulu, daripada lu lanjut tapi lu malah naik lagi cus ke atas, nggak ada gunanya. Gitu, oke? Jadi di sini gue kasih strategi gue dulu. Jadi gue metode cutting gue adalah gue nih dari 85 kilo, gue ambil angka, ingat mini cut. Lo bisa ambil penurunan sampai dengan 10% sebenarnya. Tapi di sini untuk konservatifnya lo sudah bisa mencapai angka 8%, itu udah top, bener-bener top. Ya, jadi maksudnya itu udah angka yang kebanyakan orang bisa capai. 10% gue ke 76,5 kilo bisa juga, gue tinggal beda 1 kilo lagi ya. Jadi sebenarnya gue nih berat terendah gue nih udah 77,6. Gue beda 1 kilo lagi sebenarnya, tapi ya gue nggak merasa oke untuk dilanjutin untuk sekarang. Jadi gue lebih, dan ingat pas ini kalau seandainya lu stop, lu kan mulai lagi tuh bulking, kalori lu tambahin, badan lu akan mulai tercukupi lagi nutrisinya, lu latihan bisa lebih keras, otot lu nambah. Jadi bisa jadi di berat nanti yang kalau gue stay di 78, body recomp-nya mulai bangun otot sambil bakar lemaknya gitu. Jadi teman-teman gak usah takut nih kalau misalnya gue stop diet, gue mau stay di sini dulu, tapi kan gue jadinya di situ aja, gue nggak berkembang. Nggak. Di saat badan lu dari kurang energi, tiba-tiba lu kasih makan lagi, pasti akan balik, pasti akan otot-otot yang hilang mulai balik lagi, muscle memory. Enggak. Jadi jangan takut. Oke, jadi di sini teman-teman bisa patokin pengurangan tuh, ambil angka sekitar 6-8%, bisa sampai 6%, good. 8% lebih baik lagi, 10% hati-hati. Oke, jangan sampai lu bisa turun 10% tapi setelah itu lu dietnya kalap, cheat day terus, jangan. Gak worth it. Oke, jadi gue itu makan di awalnya gue di 1 bulan pertama gue 2.300. 1 bulan pertama. Terus lanjut ke sekitar minggu ke-5 sama ke-6, minggu ke-5 sampai ke-7 actually, gue ke 2.200 dulu. Setelah itu, 1 minggu terakhir gue pakai 2.100, the hardest one. Apakah gue menggunakan kardio? Ya, di minggu ke-7 dan ke-8. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-6 gue gak pakai kardio sama sekali. Ya, kalian bisa lihat gue masih bisa turun sekitar 7 kiloan. 7 kilo lagi, sekitar 5 kiloan without kardio. Oke, hanya dari makanan. Ingat, conserve muscle yang paling penting, energinya dijaga buat latihan keras di gym. Oke, buat yang penasaran gue latihannya kayak gimana, bisa dilihat di video-video yang ada di bawah ya, pastinya juga di Instagram, di TikTok gue post terus. Jadi buat lu latihannya nggak keras kali makanya nggak kardio, tutup mulut lu dan coba cek dulu. Oke, sorry sambil bercanda. Oke, jadi di sini gue menggunakan strategi carb cycling. Kenapa gue pakai carb cycling? Biar gue happy. Nah, kenapa? Karena begini, gue orangnya suka sosialita. Gue nggak mau pas Sabtu Minggu gue jalan sama cewek gue, sama family gue makan bawa bekal. Ya, bukan berarti gue nggak cukupin protein. Gue pasti cukupin protein ya, jangan salah. Halus wajib. Tapi di hari itu gue bisa makan lebih banyak. Nah, caranya gimana bro? Senin sampai Jumat gue akan makan di 1.800 kalori. Oke. Dan di Sabtu dan Minggu gue akan up kalori gue ke 3.200. Bro, tapi kan lu bilang lu makannya di 2.300, 2.100. Ya betul. Jadi dari hari Senin gue ambil jatahnya yang harusnya 2.300, gue ambil 500 kalori, gue pindahin ke hari Minggu. Selasa punya gue ambil juga, gue pindahin ke hari Minggu. Dan sama dengan yang lainnya, gue pindahin ke hari Sabtu. Itu yang namanya carb cycling. Jadi sebenarnya carb cycling tuh karena biasa yang dimanipulasi tuh karbonya doang, karena lemak dan proteinnya tuh stay di situ fix. 2 kali gram protein dan juga lemak secukupnya, sisanya karbo. Nah, tapi kalau gue mau rada longgar sedikit, gue menerima konsekuensinya. Kalau bisa pakai karbo lebih bagus hasilnya, tapi gue menerima konsekuensinya. Gue mau makan apapun yang teman-teman gue ngajak, cewek gue makan apa, gue pasti bisa ikutin tanpa gue harus udah lu makan deh, gue cuma mau makan nasi aja. Kan gue carb cycling, nggak bebas pilihan Anda. Tapi kalau gue menerima konsekuensinya walaupun performa nggak bisa maksimal.
itu pertukaran teman-teman. Jadi nggak bisa kita semuanya happy ya. Pertukaran terserah lu mau gimana. Tapi yang pasti kalian bisa lihat hasilnya, otot gue masih tersisa. Apakah ada yang terbakar? Ada, nggak mungkin nggak ada. Apalagi dengan penurunan yang cepat ini. Gue sekitar 1 minggu turun sekitar 0,7 sampai 0,8 kilo itu cepat. Oke, jadi di hari Senin sampai Jumat gue akan rada sedikit struggle. Apalagi latihan gue lumayan kena. Nah, tapi di hari Minggu dan hari Sabtu gue mengutamakan recovery. Jadi di situ juga gue akan lumayan lebih happy di hari Sabtu dan hari Minggunya. Ya seperti itu sih. Jadi di sini caranya bisa kalian coba, tapi yang pasti angkanya kalian harus hitung. Jangan lupa ada patokannya, ada targetnya, terus ada target penurunan berat badannya, dan kalian bisa lihat nanti hasilnya. Makanya juga akan bisa terbakar. Oke, sampai sini videonya. Mungkin kita akan bikin video yang terpisah lagi buat bahas ini, tapi biar ini nggak kepanjangan. Yang pasti kalian udah tahu gimana caranya gua cutting. Kalian bisa coba praktekin untuk metode-metodenya dan sukses bersama. Kalau misalnya ada pertanyaan, kolom komentar langsung kita akan bahas satu persatu. Nyalain juga loncengnya biar kalau gue bikin video kalian tahu. Subscribe dan juga di like. I'll see you guys on next video. Bye bye.